Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. ini pertemuan kedua kita di mata kuliah Zoologi Invertebrata ya. Jadi sebelum Ibu masuk materi, sekalian sudah absen semua. Sudah Bu, sudah Bu. Ya, jadi Sudah. saya harap demikian ya. Setiap pertemuan, di awal pertemuan itu kalian absen terlebih dahulu ya di classroom karena Ibu sudah membuka absen di situ ya. Jadi langsung saja untuk materi hari ini ya mengenai zoologi invertebrata. Nah, di classroom Ibu sudah mengirimkan sub dan RPS untuk mata kuliah ini ya. Jadi nanti kalian bisa lihat materinya di situ ya, apa saja yang akan dibahas pada pertemuan kita hari ini. Ya, yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai ini ya, porifera. Kelihatan ya? Iya Bu. Iya Bu. Kelihatan Iya. Bu. Iya Bu. Kelihatan ya? Iya Ibu, kelihatan. Ya, jadi untuk mata kuliah ini mengenai zoologi kita ya. Jadi langsung saja ya pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai filum porifera ya. Nah, yang pertama klasifikasi mengenai hewan invertebrata pada filum porifera ya. Jadi bisa kalian lihat bahwa berdasarkan kerangka tubuh atau spikulanya ya, dia porifera ini ya, porifera dia dibagi menjadi 3 kelas ya. Yang pertama itu ada namanya kelas Calcarea ya, Calcarea. Nah, jadi dia punya kerajaan namanya Animalia ya. Kemudian filumnya itu sendiri adalah porifera. Nah, kelasnya itu sendiri adalah Calcarea ya. Nah, kemudian yang kedua ada kelas Hexatinellida ya. Ibu maaf Bu, Ibu interupsi. Maaf, nggak bergerak Bu slide-nya. Nggak kelihatan kah? Kelihatan sih Bu, tapi nggak bergerak Kelihatan Ibu. Bu. Misalnya nggak bergerak. Bu. Tidak Udah pindah Bu. Ini Iya Bu, baru pindah Bu. Ini baru Bu, baru pindah. Ini Bu. Iya Bu. oh, baru pindah itu. Iya Bu. Jadi ini paling begini kecilnya. Kelihatan Ji? Iya Bu, bisa jadi zoom. Oh, bisa Iya gitu. Bu, kelihatan. Ya, jadi nanti juga Ibu akan mengirimkan materi ini ya di classroom. Ya. Jadi klasifikasi hewan invertebrata ini pada filum porifera. Jadi yang pertama ini kita akan membahas mengenai filum porifera. Ya. Jadi berdasarkan atas kerangka tubuh atau spikulanya ya. Jadi porifera ini dia dibagi menjadi 3 kelas. Ya, yang pertama ada namanya kelas Calcarea. Ya, jadi kelas Calcarea di sini dia punya kerajaan, filum dengan kelas. Ya, jadi kelas Calcarea yang pertama di sini kelas Calcarea dia mempunyai kerajaan Animalia. Ya, kemudian filum porifera. Ya, kemudian kelasnya itu Calcarea itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada namanya kelas Hexatinellida. Ya, Hexatinellida ya. Jadi kerajaannya dia juga Animalia. Ya, karena dia adalah hewan, makanya kerajaannya dia adalah Animalia. Nah, kemudian filumnya sama ya, filum porifera. Nah, kemudian kelasnya kelas Hexatinellida. Ya, kemudian subkelasnya Hexasteropora ya dan Amphidisipora ya. Kemudian ordonya dia ordo Amphidiscosida ya. Jadi ini ya ordonya ya. Kemudian selanjutnya kelas Demosponia ya. Jadi ini awal kata dari spong ya. Biasa
Biasa kalian nonton SpongeBob? Iya, Bu. Iya, Bu. Ah, Pernah itu. sekali. Jadi film kartun itu juga bisa jadi pelajaran ya. Di film SpongeBob dia ada SpongeBob-nya ya. Kemudian lihat latarnya ibu yang di belakang ini. Ini Iya, Bu. Kalau kelihatan toh? Nah, latar ini adalah namanya Porifera. Jadi dia adalah hewan yang berpori ya. Jadi ini adalah hewan. Ya, bisa kita lihat toh? Ini di belakang. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi dia hewan yang berada di dasar laut, ya bentuknya seperti ini. Ya, jadi dia seperti kerang. Jadi dia memang termasuk kerang. Ya. Kemudian ini ya, jadi di kelas Demospongia, jadi dia terbagi di sini menjadi 3 kelas. Nah, di kelas Demospongia ini berasal dari kata sponge. Biasa kalian melihat sponge ada pori-porinya, ada lubang-lubangnya toh? Iya, Bu. Iya, Ada. betul toh? Seperti itu di filmnya SpongeBob. Ya, dia ada pori-porinya. Nah, makanya dia termasuk ke dalam Porifera karena dia adalah kelas Demospongia. Ya, sama dengan kingdomnya Animalia. Filmnya juga sama Porifera karena dia masih termasuk ke dalam film Porifera. Ya, kemudian kelasnya kelas Demospongiae. Ya, kemudian ordonya dia Halicondrida, ya Halicondrida, ya ordonya. Jadi penamaan ini memang sudah ada ya. Jadi penamaan bahasa Latin itu bisa kalian cari ya, kalian bisa browsing mengenai penamaan ini karena kita tidak bisa menghafal untuk penamaan ini ya. Kita harus melihat kamus penamaan bahasa Latin ya. Jadi ada memang kamus untuk untuk penamaan bahasa Latin itu sendiri ya. Kemudian ini ya ciri-ciri. Yang pertama ini ada ciri-ciri hewan invertebrata ya pada filum Porifera. Jadi yang pertama ini adalah mengenai filum Porifera ya. Selanjutnya di sini akan ada 9 filum ya. Nah, inilah film yang pertama ya di hewan invertebrata. Nah, harus kalian ketahui dulu apa itu hewan invertebrata. Minggu lalu Ibu sudah jelaskan. Ada yang bisa menjawab? Hewan yang tidak Mengenai memiliki tulang belakang, Bertulang Bu. belakang, Bu. ya betul. Jadi dia tidak memiliki tulang belakang ya. Kalau tulang belakang apa namanya di biologi? Vertebrata. Betul ya, vertebrata. Nanti itu juga kalian akan dapatkan mata kuliahnya atau sudah ada? Sudah pernah? Vertebrata. Oke. Kayaknya nanti semester depan ya kalian dapat itu verteb ya. Jadi ini. Jadi dalam membedakan spesies dari filum Porifera, nah di sini diperlukan maka kita perlu mengetahui ciri-cirinya ya, ciri-ciri secara umum. Ya, jadi di sini ciri-ciri Porifera itu sendiri yang pertama dia hewan yang bersel banyak. Ya, jadi Porifera itu ya dia berasal dari kata pori ya, artinya selnya banyak ya atau biasa disebut dengan merazoa. Ya. Nah, ini yang paling sederhana atau paling primitif. Ya. Kemudian dia sebagian hidup di laut dangkal, ya. Kemudian kedalamannya laut dangkal itu kedalamannya sekitar 3,5 meter ya. Kemudian bentuk tubuh Porifera itu sendiri dia menyerupai vas bunga ya atau piala ya, melekat pada dasar perairan. Nah, seperti inilah yang dikatakan dia berbentuk seperti vas bunga atau piala. Ini toh cantik toh. Jadi dia berada di dasar laut ya, dia menyerupai vas bunga. Jadi kalau dilihat dia bisa, kalau kita lihat ini dia bisa dikasih bunga di dalamnya toh, makanya dia dikatakan bahwa dia menyerupai vas bunga ya bentuknya. Kemudian tubuhnya dia terdiri dari 2 lapisan sel ya, ada namanya atau lapisan sel itu sendiri dikatakan dispoblastik ya, dengan lapisan luarnya epidermis ya, dia tersusun antar sel-sel yang memiliki bentuk pipi. Nah, disebut dengan pinaxoid
ya. Kemudian pada epidermis ini dia terdapat porus atau lubang kecil ya yang disebut dengan ostia. Ya, dia dihubungkan oleh saluran ke rongga tubuh atau spongosoil. Ya. Kemudian lapisan dalamnya dia tersusun sel-sel yang berleher ya dan berflagel. Yang disebut dengan koanosoid. Ya, ini fungsinya untuk mencerna makanan. Ya, jadi sel yang berleher atau flagelnya ini dia berfungsi untuk mencerna makanan. Ya, kemudian selanjutnya, nah di dalam mesoglea ya dia terdapat beberapa jenis sel. Yang pertama ada namanya sel amoebosit. Kemudian ada sel skleroblast. Kemudian ada sel arkeosit. Ya, jadi ini sel-sel yang terdapat di dalam tubuh porifera, ya, di dalam mesoglea, ya. Kemudian di antara epidermis dan koanosit, ya, dia memiliki lapisan tengah, ya, yang berupa bahan kental. Nah, itu disebut dengan mesoglea atau mesenchyme, ya. Kemudian sel amoebosit atau amoeboid, ya, ini berfungsi untuk mengambil makanan, ya, yang telah dicerna di dalam koanosit, ya. Sel skleroblastnya ini berfungsi dengan membentuk diri, ya. Bentuk diri biasa disebut dengan spikula, ya, atau spongin. Nah, spikula di sini dia terbuat dari kalsium, ya, karbonat atau silikat, ya. Kemudian spongin dia tersusun dari serabut-serabut spongin yang lunak berongga dengan membentuk seperti spon. Jadi spon dia itu lunak, dia tidak keras, jadi dia lunak, ya. Kemudian sel arkeosit di sini dia berfungsi sebagai sel reproduktif. Nah, misalnya apa? Misalnya pembentuk tunas, ya. Kemudian pembentukan gamet, pembentukan bagian-bagian yang rusak dan regenerasi, ya. Kemudian peranan hewan invertebrata, ya, peranan hewan invertebrata pada filum porifera itu sendiri, ya. Yang pertama, dia mempunyai manfaat dalam kehidupan manusia, ya. Manfaatnya apa saja? Jadi hewan Demospongia yang hidup di laut ini dimanfaatkan sebagai spons, ya, seperti yang Ibu katakan di awal bahwa spons dia termasuk ke dalam filum porifera, ya. Jadi biasa dia digunakan atau dimanfaatkan sebagai spons. Kemudian hewan Demospongia juga dia dimanfaatkan sebagai alat pembersih, ya. Mungkin kalian membayangkan yang mana itu yang maksud Ibu alat pembersih. Nah, biasa kalian lihat ada batu gosok, kayak batu arang yang ringan, baru kayak ada pori-porinya itu, toh. Itu kan biasa dia dipakai untuk gosok panci yang ringan. Ada juga itu batu yang ada pori-porinya, dia biasa juga digosok di kulit, ya, untuk menghilangkan daki, ya. Jadi itu. Kemudian zat kimia yang dikeluarkan dia dapat mengobati penyakit kanker. Ya, jadi ada zat kimia yang dikeluarkan oleh filum ini. Nah, ini dapat dapat mengobati penyakit kanker, ya. Kemudian dia juga sebagai anti-inflammatory, ya, anti tumor dan antibiotik, ya. Tapi ini diolah dulu, ya, tidak langsung diambil kemudian langsung dikonsumsi, ya, tidak, tapi dia diolah, ya. Kemudian, seperti yang saya katakan bahwa tadi dia digunakan sebagai alat penggosok untuk mandi dan mencuci, ya, sebagai penyaring air juga karena ada pori-porinya yang kecil-kecil, jadi dia dapat dimanfaatkan sebagai penyaring air. Nah, kemudian dia juga digunakan sebagai hiasan akuarium, ya. Lihat maki ini di belakang latarnya Ibu, dilihat gini. Ya, ini nih biasa disimpan di akuarium toh, biar kelihatan cantik. Tempatnya bersembunyi ikan-ikan, ya.
tempat sembunyinya ikan. Nah, jadi dia bisa digunakan sebagai hiasan ya. Kemudian Porifera juga dijadikan sebagai obat kontrasepsi atau KB ya. Tapi seperti yang Ibu katakan bahwa dia diolah dulu ya, tidak langsung diambil dari laut kemudian langsung digunakan. Ya, tapi dia akan diolah sedemikian rupa ya, kemudian dia bisa dijadikan sebagai obat kontrasepsi. Nah, kemudian sebagai saran untuk berkembang biak dan mencari makan bagi beberapa hewan laut ya, karena dia hidupnya di dasar laut ya, yang tadi kedalaman 3,5 meter. Nah, jadi dia sebagai tempat bersembunyinya misalnya ikan atau hewan-hewan laut ya. Sama dengan kalau ketika kita ambil ini sebagai hiasan di akuarium. Nah, di akuarium kan biasa ikan, apalagi ikan-ikan kecil, ya ikan-ikan hias biasa sembunyi di situ, ya. Kemudian dia juga sebagai makanan hewan laut lainnya. Ya, jadi hewan-hewan laut yang lain, nah biasanya kan ada yang melekat kayak lumut, ya. Biasa melekat kayak lumut. Nah, itulah yang dijadikan sebagai makanan hewan laut lainnya. Nah, dia juga sebagai tempat bersembunyi beberapa laut dari predator, ya, hewan laut, ya. Kalau misalnya hewan-hewan pemangsa itu ya, yang biasa dia gunakan sebagai tempat sembunyinya ini Porifera, ya. Kemudian sebagai bahan campuran bahan industri atau kosmetik. Jadi Porifera dia tidak hanya digunakan sebagai hiasan, tidak hanya digunakan sebagai alat penggosok, tetapi dia juga digunakan sebagai bahan industri khususnya pada kosmetik. Ya, tapi tidak harus misalnya kalian lihat hewan Porifera kemudian kalian gosok di mukanya, dibilang, sudah najelaskan ibu, itu hewan Porifera bedeng, dia sebagai bahan industri kosmetik. Coba bedeng deh, ambil kini yang kasar, lo gitu mukamu kalau itu langsung jadi tidak seperti itu. Jadi dia sebagai campuran ya bahan industri, bukan berarti bahwa dia sebagai bahan industri kosmetik langsung kau coba di mukamu gosok yang kasar, padahal itu adalah alat penggosok misalnya panci ya, atau pada ini kulit, bukan pada muka ya. Kalau pada muka kosmetik dia hanya digunakan sebagai bahan campuran ya. Jadi itu yang harus kalian pahami. Nah, selanjutnya itu mengenai kolenterata. Nah, kita tidak masuk dulu di kolenterata. Kita hanya sampai di Porifera itu sendiri dulu. Nah, untuk materi Porifera sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Mengenai Porifera. Ya, siapa itu? Eka Bu. Siapa tadi itu? Saya Bu. Eka Putri. Oh, Eka, iya. Tadi kita bilang Bu, hewan apa tadi Porifera itu kayak menyerupai karang. Nah, hewan Porifera itu dengan karang, bagaimana cara membedakannya Ibu? Hewan Porifera dengan karang. Nah, itu yang seperti jadi seperti yang Ibu katakan bahwa kita harus mengetahui dulu ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya karena dia menyerupai karang, jadi kita harus lihat dulu ciri-cirinya seperti apa. Nah, jadi ada memang karang ya, dan ada memang karang, memang dia itu adalah hewan Porifera ya. Jadi kita harus tahu dulu ciri-ciri umumnya Porifera itu sendiri. Jadi dia mempunyai sel yang banyak ya. Kemudian pada tubuhnya dia terdiri 2 lapisan sel ya, seperti yang Ibu katakan bahwa diploblastik dengan epidermis ya. Jadi untuk membedakan antara karang dengan Porifera itu sendiri, nah itu yang pertama kita harus tahu ciri-ciri umumnya seperti apa ya. Karena di kelas Porifera ini, di filum Porifera ini dia terdiri dari 3 kelas ya, seperti yang Ibu sudah jelaskan bahwa ada kelas Calcarea, itu juga bentuknya berbeda ya. Ada kelas Hexitelnida ya, itu juga bentuknya berbeda. Dan ada kelas Demospongia ya, nah itu juga bentuknya berbeda. Makanya kita harus ketahui dulu secara umum ciri-cirinya seperti apa ya, baru kita bisa membedakannya. Ya, jadi itu.
Masih ada yang Iya, lain? Bu. Ya. Putri Katari. Ibu, itu penasaran ke Bu, apa lagi namanya? Apa yang namakan itu porifera? Karena biasa kan di biota laut itu pasti ada yang namangsa Bu. Tapi ini kan kita bilang tadi sebagai tempat pelindung, jadi dia tidak mungkin makan hewan yang diburu sama predator. Jadi apa yang namakan Bu itu porifera supaya bertahan hidup ki? Halo? Ya Bu. Ya, kenapa? Siapa itu tadi? Oh, iya Bu. Anu Bu, itu porifera apa yang bisa kasih bertahan hidup ki di laut? Apa yang dia makan ki Bu? Apa yang namakan di dalam laut? Oh, apa makanannya? Maksudnya apa makanannya? Iya, Sehingga dia bisa berkembang begitu ya? iya, Jadi secara umum hewan ini dia mempunyai susunan rangka ya pada bagian dalam. Nah, hewan ini dia berkembang menggunakan dua cara ya. Jadi dia berkembang biak melalui cara kawin dan tidak kawin. Ya, jika dia caranya kawin ya, jadi bisa dilakukan karena adanya interaksi ya antar sel spermatozoid dan juga sel telur. Ya, ini bagian larvanya dia mempunyai bulu yang berbentuk getar, ya, dan bisa dia melakukan renang. Sedangkan jika dia melalui cara tak kawin atau proses perkembangbiakannya dengan cara bertunas, ya, jadi dia ini berkembang melalui dua cara, ya, cara kawin dengan tidak kawin. Jadi kalau makanannya, ya makanan yang apa? Yang bisa diambil makanan laut saja yang dia makan. Kalau misalnya makanannya karena dia itu porifera, dia hanya kebanyakan membutuhkan air, ya, dan air itulah yang keluar masuk karena dia itu merupakan saluran air. Ya, jadi dia juga digunakan sebagai saluran air. Nah, di pori-porinya itu, jadi disitulah keluar masuk air di rongga-rongganya itu, ya. Nah kemudian berdasarkan saluran airnya itu, ya, porifera dia dibedakan lagi menjadi 3 tipe, ya, berdasarkan saluran airnya itu, ya. Ada yang namanya tipe askon, kemudian ada tipe sikon, kemudian ada tipe leukon. Nah, kalau tipe askon, di sini di bagian lubang-lubang, ya, pada bagian lubang-lubangnya itu dia terhubung ke saluran yang berbentuk lurus, ya. Secara langsung air dia akan mengalir dia menuju ke bagian spongosol, ya, atau lebih dikenal dengan rongga dalamnya. Ya, kemudian tipe askon di sini dia ada saluran air yang membentuk paling sederhana dibandingkan dengan Dia adalah tipe yang berbentuk paling sederhana dibandingkan dengan tipe-tipe yang lainnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada tipe ini, ya, dia prosesnya bisa diawali dari bagian ostia, ya, yang nantinya akan dihubungkan secara langsung, ya, pada bagian yang bernama spongosoil. Ya, tadi Ibu sudah jelaskan, ya. Kemudian di tipe sikon, ya, ini tipe yang kedua, ya. Jadi masih di saluran airnya ini. Dia di sini merupakan tipe saluran air yang bagian lubang ostiumnya ini secara langsung berhubung pada bagian saluran yang mempunyai cabang. Ya, selanjutnya dia ke bagian rongga yang secara terhubung dengan bagian spongosol. Ya, jadi di tipe askon ini porifera dia mempunyai 2 tipe saluran air, ya. Jadi tapi hanya radialnya yang mempunyai kuanosoid. Jadi air di sini melalui air porifera ini saluran radial yang berdinding keluar masuk, ya, melalui oskulumnya, ya. Kemudian yang ketiga tipe leukon, ya, atau biasa disebut dengan ragon, ya. Di sini porifera bertipe saluran air yang kompleks atau rumit, ya. Jadi yang paling sederhana ini di antara 3 tipenya ini adalah tipe askon, ya. Nah, kalau yang paling rumitnya ini tipe leukon.
Ya, kenapa dia rumit? Ya, karena di sini dia memiliki lapisan mesoglea yang tebal, ya, dengan sistem saluran airnya yang tebal, ya, kemudian bercabang-cabang, ya, sehingga dikatakan dia rumit, ya, karena dia mempunyai percabangan, ya. Sama itu kerang yang biasa kalian lihat, biasa ada kan kerang yang ada seperti ini, kemudian ada lagi di atas, ya. Sama misalnya pada saat kalian melihat ranting kayu, itu ada yang bercabang-cabang. Nah, seperti itu yang dikatakan di sini, ya, dia mempunyai percabangan. Ya, jadi air di sini dia masuk melalui pori saluran radial, ya, yang bercabang-cabang, keluar masuk melalui oskulum, ya. Jadi itu. Masih ada pertanyaan seputar porifera, ya, Fitriani? Penasaran Kak juga Bu, bagaimana itu cara napas atau sistem pernapasannya porifera Bu? Jadi seperti yang tadi Ibu katakan bahwa porifera dia mempunyai saluran air, ya, dan dia mempunyai pori-pori di sekeliling tubuhnya. Jadi dia bernapasnya melalui pori-pori itu, ya, lubang-lubang kecil itu. Ya, jadi jangan berpikir dan jangan menghayal bahwa porifera dia berbentuk kerang, ya, mau disamakan dengan manusia dan hewan. Jadi tidak seperti itu. Ya, dia memang termasuk hewan laut, tapi dia bentuknya berbeda dengan hewan yang laut yang lain. Makanya dia dikatakan